Renu Rana Rana. Bangsa Elam merupakan salah satu peradaban kuno yang berkembang di wilayah yang kini termasuk barat daya Iran, dengan pusat pemerintahan utamanya berada di kota Susa. Peradaban ini muncul sekitar akhir milenium keempat, sebelum Masehi dan bertahan hingga awal milenium pertama. Sebelum Masehi, sebelum akhirnya ditaklukkan oleh kekuatan besar seperti Asyur dan Persia. Bagi para sejarawan, Elam memegang peran penting sebagai penghubung antara peradaban Mesopotamia di barat dan dataran tinggi Iran di timur. Meski namanya tidak sepopuler Babilonia atau Mesir kuno, pengaruh Elam terhadap sejarah kuno Asia Barat cukup signifikan. Menurut sejarawan Gwendolyn Like dalam Historical Dictionary of Mesopotamia, Elam merupakan gabungan dari beberapa kerajaan kecil yang tersebar di wilayah Khuzestan modern, pegunungan Zagros dan sebagian Fars. Nama Elam berasal dari bahasa Akkadia Elamtu, yang berarti tanah tinggi. Dalam bahasa mereka sendiri, bangsa Elam menyebut negeri mereka Haltamti. Sejarawan Mesir kuno juga mengenal Elam, terutama melalui hubungan perdagangan dan militer. Letak strategisnya yang berada di jalur pegunungan Zagros membuat Elam menjadi titik pertemuan budaya dan perdagangan antara Mesopotamia, Luristan, dan wilayah timur. Para ahli linguistik seperti David McAlpin menyatakan bahwa bahasa Elam adalah bahasa isolat, artinya tidak memiliki hubungan pasti dengan keluarga bahasa lain yang dikenal, meskipun ada teori yang menghubungkannya dengan rumpun Dravida di India Selatan. Bahasa Elam menggunakan sistem tulisan linear Elamite pada periode awal, kemudian mengadopsi aksara paku, cuneiform dari Sumeria dan Akkadia. Kebudayaan Elam memadukan unsur lokal dengan pengaruh Mesopotamia. Seni patung, relief, dan artefak perunggu dari Elam menunjukkan keterampilan tinggi, dengan gaya yang khas, namun tetap meminjam teknik dari Sumeria dan Babilonia. Wm. Flinders Petrie, seorang arkeolog Inggris, menilai bahwa seni Elam seringkali lebih ekspresif dan dinamis dibandingkan seni Mesopotamia yang cenderung formal. Sejarawan membagi sejarah Elam menjadi beberapa periode. 1. Periode awal, sekitar 3200 hingga 2700 sebelum Masehi. Pada masa ini, Susa menjadi pusat penting dan mulai berkembang hubungan dagang dengan kota-kota Sumeria. Artefak keramik dan segel silinder Elam menunjukkan adanya pertukaran teknologi dan estetika. Kedua periode kerajaan lama, 2700 hingga 1500 sebelum Masehi, Elam mulai muncul sebagai kekuatan politik. Dinasti Awan dan Simashki dikenal memimpin serangan ke wilayah Mesopotamia. Sejarawan Mesopotamia seperti Sargon dari Akkad bahkan mencatat konflik langsung dengan Elam. Ketiga periode kerajaan menengah 1500 hingga 1100 sebelum Masehi. Pada periode ini, Elam mencapai puncak kejayaan di bawah dinasti Shutrukid. Raja Shutruk Nahunte terkenal karena menjara Babilonia dan membawa pulang berbagai artefak penting, termasuk stele Hammurabi. Keempat periode kerajaan akhir 1100 hingga 539 sebelum Masehi, Elam mulai melemah karena tekanan dari Asyur dan Media. Pada 646 sebelum Masehi, kota Susa dihancurkan oleh Raja Asyur, Asyurbanipal. Namun beberapa dekade kemudian, Elam menjadi bagian dari Kekaisaran Persia Achaemenid di bawah Koresh Agung, Cyrus the Great. Para sejarawan menekankan bahwa hubungan Elam Mesopotamia sangat kompleks. Pierre Amier, seorang ahli Elam kuno, menjelaskan bahwa hubungan tersebut tidak hanya berupa peperangan, tetapi juga pernikahan politik dan pertukaran budaya. Dalam beberapa catatan, raja-raja Elam menikah dengan putri kerajaan Akkadia atau Babilonia, yang memperkuat aliansi dan mengurangi konflik sementara. Namun, peperangan besar juga kerap terjadi. Elam sering menyerbu Mesopotamia untuk menguasai jalur perdagangan dan sumber daya. Di sisi lain, Mesopotamia berusaha menaklukkan Elam karena lokasinya yang strategis.
Penggalian arkeologi di Susa oleh tim Prancis yang dipimpin Jacques de Morgan pada akhir abad ke-19 menemukan banyak artefak, termasuk prasasti linear Elamite, patung perunggu, dan relief batu. Peninggalan ini membuktikan bahwa Elam memiliki sistem pemerintahan terstruktur, pusat keagamaan, serta hubungan dagang yang luas. Salah satu temuan paling terkenal adalah patung perunggu Napir Asu, istri Raja Untas Napirisha, yang beratnya mencapai 1.750 kg. Patung ini menunjukkan keahlian teknis tinggi dalam pembuatan logam pada masa itu. Bangsa Elam memiliki sistem kepercayaan politeistik. Dewa utama mereka adalah Inshushinak, pelindung kota Susa, disertai dewa-dewa lain seperti Kiririsha dan Humban. Menurut sejarawan agama kuno Samuel Noah Kramer, agama Elam sering bercampur dengan pengaruh Sumeria dan Babilonia, sehingga muncul sinkretisme antara dewa-dewa lokal dengan dewa-dewa Mesopotamia. Kejatuhan Elam tidak berarti punahnya budayanya. Setelah ditaklukkan Persia, banyak unsur budaya Elam diadopsi ke dalam administrasi Achaemenid, termasuk sistem birokrasi dan bahasa Elam yang tetap digunakan sebagai salah satu bahasa resmi Kekaisaran Persia. Sejarawan A.T. Olmsted dalam History of the Persian Empire menegaskan bahwa keberadaan Elam adalah salah satu fondasi penting yang mempengaruhi pembentukan peradaban Persia. Bahkan naskah-naskah administrasi dari Istana Persepolis banyak ditulis dalam bahasa Elam. Bangsa Elam adalah peradaban kuno yang menjadi penghubung antara dunia Mesopotamia dan dataran tinggi Iran. Para sejarawan sepakat bahwa Elam memainkan peran strategis baik secara militer, politik, maupun budaya. Meski sering dikalahkan oleh tetangga yang lebih kuat, mereka memiliki warisan yang bertahan hingga era Kekaisaran Persia. Bagi dunia arkeologi, Elam adalah jendela untuk memahami dinamika Asia Barat kuno yang kompleks dan saling terkait. Bangsa Elam, meskipun tidak sebesar Babilonia atau Asyur, memiliki sejarah panjang peperangan yang membentuk identitas dan nasib mereka. Para sejarawan menggambarkan Elam sebagai bangsa yang tangguh, licin dalam diplomasi, tetapi juga ganas ketika terlibat konflik. Peperangan mereka umumnya dipicu oleh 3 faktor utama: perebutan jalur perdagangan, sumber daya alam, dan ambisi politik di Mesopotamia. Catatan paling awal tentang peperangan Elam berasal dari prasasti Sumeria. Menurut ahli sejarah Mesopotamia Thorkild Jacobsen, konflik ini sering melibatkan serangan Elam ke kota-kota seperti Ur, Lagash, dan Umma. Salah satu catatan penting adalah invasi yang dilakukan Elam pada masa Raja Enmebaragesi dari Kish. Peperangan ini lebih berupa serangan kilat untuk merampas hasil pertanian dan ternak, bukan pendudukan permanen. Sumeria beberapa kali mengirim ekspedisi balasan untuk menundukkan Elam, tetapi geografi pegunungan Zagros membuat mereka sulit bertahan lama di wilayah tersebut. Pada masa Sargon dari Akkad, Elam menjadi salah satu target utama ekspansi. Menurut prasasti Akkadia, Sargon menaklukkan Susa dan memaksa Elam membayar upeti. Namun penaklukan ini tidak berlangsung lama. Setelah kematian Sargon, Elam memanfaatkan masa pemerintahan cucunya, Naram-Sin, untuk memberontak. Meski Naram-Sin kembali menundukkan Elam, hubungan kedua bangsa tetap penuh ketegangan. Sejarawan Mario Liverani menyebut periode ini sebagai masa tarik-menarik antara dataran rendah Mesopotamia dan dataran tinggi Elam. Puncak kejayaan militer Elam terjadi pada masa dinasti Shutrukid, sekitar 1070 sebelum Masehi. Raja Shutruk Nakhunte menjadi sosok yang ditakuti di Mesopotamia. Menurut prasasti yang ditemukan di Susa, Shutruk Nakhunte melancarkan invasi besar ke Babilonia, menaklukkan kota tersebut, dan membawa pulang berbagai artefak suci serta monumen berharga, termasuk stele Hammurabi. Serangan ini membuat Babilonia lemah selama beberapa dekade. Sejarawan George Rowe menilai penaklukan ini sebagai titik puncak supremasi Elam atas lembah Efrat. Hubungan Elam dan Asyur sangat kompleks, terkadang sekutu tetapi sering kali musuh. Elam kerap membantu pemberontakan di Babilonia untuk melemahkan Asyur. Perang tahun 721 hingga 710.
Sebelum Masehi, Elam membantu Raja Babilonia, Marduk-apla-iddina II, melawan Asyur. Menurut catatan Sargon II, bantuan Elam ini memicu ekspedisi militer Asyur ke Susa. Pertempuran Halule 691 sebelum Masehi. Salah satu pertempuran besar di mana Elam bergabung dengan Babilonia melawan Asyur di bawah Raja Senakerib. Meski hasilnya tidak jelas, Asyur tetap menjadi ancaman dominan. Kehancuran Susa 646 sebelum Masehi. Raja Asyur, Asyurbanipal, melancarkan serangan besar, menghancurkan kota Susa, membakar kuil-kuil, dan mengusir penduduknya. Dalam catatannya, Asyurbanipal menyebut, "Saya menyebar garam di tanahnya agar tidak ada kehidupan yang tumbuh." Sejarawan Paul Kriwacek menggambarkan kehancuran ini sebagai kiamat bagi Elam, menandai berakhirnya kedaulatan mereka. Meski Elam sudah lemah pasca serangan Asyur, mereka sempat bertahan dalam bentuk kerajaan kecil di Khuzestan. Namun sekitar 539 sebelum Masehi, ketika Koresh Agung, Cyrus the Great dari Persia menaklukkan Babilonia, wilayah Elam juga diserap ke dalam Kekaisaran Achaemenid. Menurut Herodotus, penaklukan ini berlangsung relatif cepat karena Elam tidak lagi memiliki kekuatan militer besar. Meski demikian, Koresh mempertahankan bahasa Elam sebagai salah satu bahasa resmi kekaisaran, menunjukkan bahwa warisan Elam tetap dihormati. Para sejarawan militer seperti Richard A. Gabriel menilai bahwa Elam mengandalkan perang gerilya, pegunungan dan serangan kilat ketimbang pertempuran frontal jangka panjang. Letak geografis mereka memungkinkan pasukan bergerak cepat di jalur-jalur sempit Zagros, mengejutkan musuh, lalu mundur sebelum terjadi pertempuran besar. Namun kelemahan Elam adalah ketidakmampuan mempertahankan wilayah dataran rendah dalam jangka panjang. Hal ini membuat mereka lebih sering menjadi perampas dan penjara daripada penguasa permanen di Mesopotamia. Sejarah militer Elam mencerminkan dinamika Asia Barat kuno yang keras dan penuh persaingan. Mereka adalah bangsa yang mampu bangkit berkali-kali, meski sering dihancurkan. Keberanian mereka dalam melawan kekuatan besar seperti Akkadia, Babilonia, dan Asyur menunjukkan peran Elam sebagai pemain penting dalam politik kekuatan kawasan tersebut. Meski sejarah Elam banyak diwarnai peperangan, para sejarawan menemukan bahwa raja-raja Elam tidak hanya berperan sebagai panglima perang, tetapi juga pelindung rakyat dan penjaga keutuhan negara. Berbagai prasasti dan artefak dari Susa memberikan gambaran tentang bagaimana mereka memandang peran mereka di hadapan rakyat dan para dewa. Bagi orang Elam, raja bukan sekadar penguasa politik, tetapi juga wakil dewa di bumi. Menurut sejarawan Pierre Amier, konsep kerajaan di Elam memiliki dasar religius yang kuat. Raja dianggap mendapat mandat dari dewa pelindung, terutama Inshushinak, untuk memimpin rakyat. Raja bertugas menjaga keamanan wilayah, melindungi rakyat dari serangan luar, dan memastikan ketertiban sosial. Dalam beberapa prasasti, raja menggambarkan dirinya sebagai gembala yang mengarahkan kawanan rakyat di bawah perlindungan para dewa. Meskipun banyak terlibat perang, raja-raja Elam juga mengembangkan infrastruktur demi kemakmuran rakyatnya. Raja Untash-Napirisha, abad ke-13 sebelum Masehi, membangun kota suci Dur Untash, Choga Zanbil, yang memiliki kuil, jalan, dan fasilitas umum. Kota ini tidak hanya menjadi pusat keagamaan, tetapi juga pusat ekonomi. Para raja Elam mendukung pembangunan sistem irigasi untuk memaksimalkan pertanian di dataran rendah Khuzestan. Menurut arkeolog Elizabeth Carter, sistem kanal ini menjadi salah satu alasan Susa bisa bertahan sebagai kota penting selama ribuan tahun. Raja-raja Elam dikenal melakukan ritual publik di mana mereka berpidato atau memberikan persembahan di hadapan rakyat. Hal ini tidak hanya bersifat religius, tetapi juga politik, memperkuat legitimasi kekuasaan. Catatan prasasti Raja Shutruk-Nakhunta menyebutkan bahwa ia sering memberikan hadiah berupa hasil rampasan perang kepada kuil-kuil yang secara tidak langsung juga membantu rakyat melalui kegiatan keagamaan dan festival. Meski tidak ada bukti bahwa Elam memiliki sistem hukum tertulis seterperinci, Kodeks Hammurabi, beberapa prasasti menunjukkan adanya aturan perlindungan
bagi kelompok rentan seperti janda, anak yatim, dan penduduk kuil. Menurut sejarawan hukum kuno Raymond Westbrook, Elam kemungkinan memiliki hukum berbasis tradisi lisan yang diwariskan dari generasi ke generasi, dengan raja sebagai hakim tertinggi. Dalam kasus besar, raja akan memutuskan berdasarkan keadilan ilahi. Tidak semua raja Elam dikenal bijak. Beberapa penguasa menggunakan kekerasan ekstrim untuk mengendalikan rakyat atau lawan politik. Sejarawan Mario Liverani mencatat bahwa dalam periode ketidakstabilan, raja baru sering melakukan pembersihan politik, termasuk eksekusi pejabat tinggi yang dianggap setia pada dinasti sebelumnya. Selain itu, rakyat juga dapat dijadikan tenaga kerja paksa dalam proyek-proyek besar, terutama pembangunan kuil dan benteng. Hal ini memperlihatkan bahwa perlindungan raja tidak selalu merata, terutama dalam masa perang atau krisis ekonomi. Elam memiliki struktur politik yang terdesentralisasi. Raja memerintah bersama para gubernur lokal atau pemimpin suku yang memiliki otonomi tertentu. Hubungan antara raja dan para elit ini sangat penting untuk stabilitas negara. Menurut D.T. Potts, ketika raja berhasil menjaga hubungan baik dengan para pemimpin lokal, negara cenderung stabil. Sebaliknya, jika hubungan memburuk, pemberontakan sering terjadi. Sikap para raja Elam terhadap rakyatnya meninggalkan warisan yang memengaruhi kekaisaran Persia kemudian. Koresh Agung misalnya, melanjutkan tradisi penggunaan bahasa Elam dalam administrasi dan menjaga hubungan baik dengan rakyat daerah taklukan. Hal ini menunjukkan bahwa kepemimpinan Elam telah memberi contoh bagaimana menjaga legitimasi kekuasaan melalui perlindungan, keadilan, dan dukungan terhadap kehidupan religius rakyat. Sejarah Elam tidak dapat dipisahkan dari interaksinya dengan bangsa-bangsa besar di sekitarnya. Letaknya yang strategis di antara Mesopotamia dan dataran tinggi Iran menjadikan Elam sebagai penghubung sekaligus arena persaingan politik dan ekonomi. Para sejarawan menggambarkan hubungan ini sebagai campuran perdagangan, diplomasi, dan peperangan yang terus berubah dari masa ke masa. Elam dan Sumeria berinteraksi sejak akhir milenium keempat sebelum Masehi. Menurut sejarawan Gwendolyn Like, hubungan ini pada awalnya didominasi oleh perdagangan. Elam mengekspor kayu, batu mulia, logam, dan tekstil, sementara Sumeria mengekspor biji-bijian, kerajinan tembikar, dan teknologi pertanian. Namun perdagangan ini kerap terganggu oleh konflik. Catatan Sumeria menyebutkan serangan Elam ke kota-kota seperti Ur dan Lagash, serta ekspedisi balasan oleh raja-raja Sumeria. Meski begitu, pengaruh budaya Sumeria tetap kuat di Elam, terbukti dari adopsi tulisan cuneiform dan gaya seni yang mirip. Pada masa Sargon dari Akkad, abad ke-23 sebelum Masehi, hubungan Elam dan Akkadia berubah menjadi hubungan politik yang tegang. Sargon menaklukkan Susa dan memaksa Elam membayar upeti, tetapi pengaruh Akkadia justru memperkaya kebudayaan Elam melalui bahasa dan administrasi. Setelah keruntuhan Akkadia, Elam memanfaatkan kekosongan kekuasaan untuk memperluas wilayahnya. Sejarawan Mario Liverani menyebut periode ini sebagai awal munculnya Elam sebagai kekuatan mandiri di kawasan. Hubungan Elam Babilonia mungkin yang paling rumit dan dramatis. Ada periode di mana kedua bangsa menjadi sekutu, dan ada saat di mana mereka saling menghancurkan. Pada abad ke-12 sebelum Masehi, di bawah Shutruk Nahunte, Elam menaklukkan Babilonia dan membawa pulang artefak penting seperti stele Hammurabi. Pada abad-abad berikutnya, Elam juga sering membantu raja-raja Babilonia yang memberontak melawan Asyur. Menurut sejarawan George Roux, meski Elam sering mengalahkan Babilonia secara militer, pengaruh budaya Babilonia tetap mengakar kuat di Elam, terutama dalam agama dan sistem administrasi. Asyur adalah musuh sekaligus pesaing utama Elam pada abad ke-8 hingga ke-7 sebelum Masehi. Elam sering mendukung pemberontakan di Babilonia untuk melemahkan Asyur. Namun hubungan ini berakhir tragis pada 646 sebelum Masehi ketika Raja Asyur Asyurbanipal menghancurkan Susa, membakar kuil, meratakan istana, dan mengusir penduduknya. Sejarawan Paul Kriwacek menyebut peristiwa ini sebagai pembumihan ngusan total yang menghapuskan Elam sebagai kekuatan besar. Pasca kejatuhan akibat Asyur, wilayah Elam berada di bawah pengaruh bangsa Media.
Namun pada 539 sebelum Masehi, Elam sepenuhnya masuk ke dalam kekaisaran Persia Achaemenid di bawah Koresh Agung. Yang menarik, menurut A.T. Olmsted, Koresh tidak memusnahkan identitas Elam, bahkan menjadikan bahasa Elam sebagai salah satu bahasa resmi kekaisaran. Hal ini menunjukkan adanya penghormatan terhadap kebudayaan Elam, yang mungkin disebabkan oleh kemiripan tradisi antara Elam dan Persia. Elam juga menjalin kontak dengan bangsa-bangsa di timur seperti Luristan dan wilayah yang kini termasuk Afghanistan. Barang-barang seperti batu lapis, lazuli, dan perunggu yang ditemukan di situs Elam menunjukkan adanya perdagangan jarak jauh. Menurut arkeolog D.T. Potts, Elam berperan sebagai penghubung penting antara Asia Tengah dan Mesopotamia. Para sejarawan sepakat bahwa hubungan luar negeri Elam bersifat adaptif. Saat kuat secara militer, Elam memilih ekspansi dan penaklukan. Saat lemah, Elam membangun aliansi dan menjadi penengah antara kekuatan besar. Strategi ini memungkinkan Elam bertahan selama lebih dari 2 milenium, meskipun dikelilingi oleh kerajaan-kerajaan besar yang agresif. Meskipun peradaban Elam telah runtuh lebih dari 2 milenium lalu, jejaknya masih dapat ditemukan melalui peninggalan arkeologis, prasasti, dan pengaruh budaya yang bertahan hingga masa Persia kuno. Para sejarawan dan arkeolog berhasil merekonstruksi kehidupan Elam dari berbagai situs penting, terutama Susa dan Choga Zanbil. Susa adalah ibu kota Elam selama berabad-abad dan tetap menjadi kota penting pada masa Persia Achaemenid. Penggalian arkeologis yang dilakukan tim Prancis di bawah Jacques de Morgan pada akhir abad ke-19 menemukan banyak artefak penting, antara lain prasasti linear Elamite, salah satu bentuk tulisan tertua di dunia. Patung perunggu Napir Asu, sekitar 1300 sebelum Masehi. Patung permaisuri Raja Untash Napirisha dengan berat 1750 kg, menunjukkan teknologi pengecoran logam tingkat tinggi. Segel silinder dengan ukiran dewa, hewan mitologi, dan motif geometris khas Elam. Menurut sejarawan Pierre Amier, Susa adalah pusat politik sekaligus religius, sehingga peninggalannya merekam sejarah Elam dari berbagai aspek. Choga Zanbil Dur Untash adalah kota suci yang dibangun oleh Raja Untash Napirisha pada abad ke-13 sebelum Masehi. Situs ini terkenal karena memiliki zigurat yang masih berdiri sebagian, salah satu yang paling terawat di luar Mesopotamia. Zigurat ini didedikasikan untuk dewa Inshushinak. Kompleksnya mencakup kuil-kuil untuk berbagai dewa, pelataran luas, dan sistem penyimpanan air. UNESCO menetapkan Choga Zanbil sebagai warisan dunia pada 1979. Arkeolog Elizabeth Carter menyebut situs ini sebagai puncak arsitektur keagamaan Elam yang menunjukkan kemampuan teknik dan organisasi tinggi. Peninggalan seni Elam menunjukkan perpaduan pengaruh lokal dan Mesopotamia, tetapi tetap dengan ciri khasnya sendiri. Relief batu yang menggambarkan prosesi religius atau adegan raja bersama para dewa. Perhiasan emas dan batu mulia dengan motif flora dan fauna yang detail. Topeng perunggu yang digunakan dalam ritual keagamaan. Menurut W.M. Flinders Petrie, detail ornamen Elam cenderung lebih bebas dan ekspresif dibandingkan seni Babilonia yang kaku. Elam meninggalkan 2 sistem tulisan utama. 1. Linear Elamite, tulisan asli Elam yang digunakan pada periode awal. 2. Cuneiform Elamite, adaptasi dari aksara Paku Sumeria dan Akkadia. Prasasti-prasasti ini tidak hanya berisi teks keagamaan, tetapi juga catatan administrasi, perjanjian diplomatik, dan daftar persembahan. Sejarawan bahasa François de Sales bahkan berhasil menguraikan sebagian linear Elamite pada awal abad ke-21, membuka peluang besar untuk memahami lebih banyak tentang bahasa ini. Di wilayah Khuzestan, arkeolog menemukan sisa-sisa kanal dan bendungan yang dibangun pada masa Elam. Sistem ini memungkinkan pertanian berkembang di daerah yang panas dan kering. Sejarawan D.T. Potts menilai bahwa teknologi irigasi Elam memengaruhi sistem pertanian Persia di kemudian hari. Meski Elam runtuh secara politik, banyak unsur budayanya diadopsi oleh Persia Achaemenid, antara lain
Bahasa Elam digunakan sebagai salah satu bahasa resmi administrasi di Persepolis. Gaya seni Elam memengaruhi relief dan arsitektur Persia awal. Struktur pemerintahan Elam menjadi model bagi sistem satrapi Persia. Bagi Ati Olmsted, warisan Elam adalah fondasi tersembunyi yang menopang kemegahan Kekaisaran Persia. Artefak Elam kini tersimpan di berbagai museum, antara lain Louvre, Paris, koleksi terbesar artefak Elam, termasuk patung Napi Rasul. British Museum, London, segel silinder, dan prasasti Elam. National Museum of Iran, Teheran, artefak dari Susa dan Choga Zanbil. Jejak peninggalan Elam menunjukkan bahwa mereka bukan sekadar bangsa pejuang, tetapi juga pencipta karya seni, arsitektur, dan sistem pemerintahan yang maju. Dari zigurat Choga Zanbil hingga prasasti yang masih memerlukan penelitian, warisan Elam tetap menjadi sumber pengetahuan penting bagi para sejarawan untuk memahami sejarah Asia Barat kuno.